Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru pembelajar. Marilah kali ini kita belajar bagaimana membuat soal yang di dalamnya mengandung equation atau ekspresi matematika. Kita tahu bahwa di dalam Google Classroom itu tidak mendukung atau tidak mensupport LaTeX atau equation, sehingga kita perlu mensiasati sehingga soal yang mengandung equation bisa kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita mulai. Ketik saja di bila alamat forms.google.com. Kita tunggu beberapa saat, masih loading untuk menampilkan Google formulir. Oke, untuk membuat formulir baru, kita cukup klik ikon buat formulir baru. Kita tunggu beberapa saat, kita ketik judulnya di pojok kiri atas. Misalkan judulnya adalah uji coba matematika. Klik. Nah, ternyata langsung udah muncul uji coba matematika sebagai judul soal kita. Bagian pertama, kita membuat identitas, yaitu nama. Ini kita pilih jawaban singkat. Aktifkan wajib diisi. Berikutnya kelas. Ini pilih yang naik turun. Misalkan 12 MIPA 1. 12 MIPA 2, 12 MIPA 3. Ini juga wajib diisi. Oke, berikutnya soal. Kita membuat bagian yang kedua. Klik tambahkan bagian. Oke, judulnya ini adalah soal. Oke, sekarang membuat pertanyaan baru. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang di dalamnya mengandung equation, ya. Untuk ini kita punya cara, yaitu dengan mengambil gambar seluruhnya dari soal, dari pokok soal sampai dengan optionnya yang kita ambil. Jadi tidak kita ketik bentuk teks, tapi kita sisipkan dalam bentuk gambar. Untuk itu kita butuh aplikasi mengambil layar atau yang disebut dengan aplikasi screenshot. Untuk ini kita bisa menggunakan yang namanya sniping tool, yang merupakan aplikasi screenshot bawaan dari Windows. Cari aja di pencarian sniping. Ya, ini sniping tool. Oke, kita klik. Maka akan muncul aplikasi sniping tool, yaitu fungsinya untuk mengambil gambar. Oke, sekarang untuk mengambil gambar ini kita siapkan soal baik dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Oke, saya sudah menyiapkan dalam bentuk Word. Kita klik New untuk membuat gambar baru. Kita blok gambar yang akan kita insertkan di soal. Oke, kemudian kita simpan, save. Oke, misalkan ini namanya 1, ya. Kita save. Nah, kita minimize. Oke, sekarang tadi soal yang sudah kita buat dalam bentuk gambar akan kita sisipkan, ya. Ini adalah menu insert gambar. Kemudian klik pilih gambar. Oke, tadi kita simpan di desktop, ya. Kita klik desktop. Jadi nama filenya adalah 1, ya, nih 1 PNG. Klik open.
Oke, kita tunggu, sedang mengupload. Nah, sekarang soal yang dalam bentuk gambar sudah terupload. Kemudian untuk jenis pertanyaan, jangan pilih yang pilihan ganda, namun pilih yang naik turun, ya. Pilih yang naik turun. Oke. Ini kita buat A, ini kemudian B, ini C, ini D, kemudian yang terakhir adalah E. Nah, berikutnya kita pasang kunci jawaban. Untuk memasang kunci jawaban, maka kita atur dulu kuis formulir menjadi quiz. Kita aktifkan klik quiz, kita aktifkan, jadikan ini quiz, kemudian simpan. Nah, setelah itu, karena sudah kita formulir, sudah kita jadikan quiz, maka kita bisa memasang jawaban. Oke, klik jawaban. Oke, kasih poin 1. Misalkan ini kuncinya adalah A, misalkan ya. Maka kita centang A. Nah, sudah kunci kita pasang ya. Oke, sekarang kita membuat soal berikutnya yang kedua. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, oke. Muncul soal kedua. Kita buat soal lagi. Kita cukup mengambil dalam bentuk gambar. Ini sniping toolnya kita munculkan lagi ya, kita klik new. Nah, kemudian kita ambil, bentar dulu, kita minimize dulu. Kita ambil yang ini misalkan ya, yang nomor 7. Oke, kita munculkan lagi, kita klik new. Kita ambil gambar yang kita mau. Oke, lepas, save ya. Misalkan ini saya kasih nama file 2 ya, save. Oke, berikutnya kita sisipkan gambar yang tadi. Klik pilih gambar untuk diupload. Tadi nama filenya adalah 2, ketik aja 2. Nah, muncul 2 PNG. Klik open. Nah, soal kedua atau gambar kedua sedang kita upload. Nah, sudah berhasil kita upload. Sekarang jangan lupa ini pilih yang naik turun. Kemudian pasang kunci jawaban. Pilih 1. Oh iya, opsinya belum kita tulis ya. Klik edit. Opsi ini A, B, C, kemudian D, terakhir adalah E. Kemudian klik kunci jawaban, kasih poin 1. Anggaplah ini jawabannya itu adalah C, maka centang huruf C. Nah, oke, kita sudah dapat 2 soal ya, 2 soal, yang mana 2 soal itu memuat equation. Sekarang kita coba kita tampilkan. Klik pratinjau. Oke, kita coba menjawab nama, misalkan Dede Astayadi. Kelasnya kita pilih 12 MIPA 1. Klik berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Soal ini sudah tampil, di mana di dalamnya mengandung equation. Oke, pilihnya tinggal kita pilih di sini di menu naik turun. Pilih misalkan ini jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 2, misal jawabannya adalah B. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka selesailah
siswa mengerjakan soal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, bagaimana kita mensiasati membuat soal yang mengandung equation. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.